Al-Hajj Mas'ud Abdul Qadir. Sadatul Kiramah Al-Hajj Sadatul Kiramah Al-Ustadz Haji Muhammad Fatwa MPD. Wa ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memberikan kita nikmah, Tuhan yang memberikan kita hidayah, Tuhan yang memberikan kita taufik, yang memberikan kita inayahnya sehingga kita dapat berkumpul, bermuwajahah dan bermujalasah dalam acara dan dalam tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul udmahnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Waktu terus bergulir dan hari pun berganti hari. Akhirnya telah sampailah kita pada hari ke-25 pada bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Dan seperti hari-hari yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmah berupa nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat ihsan sehingga kita dapat berkumpul dan bermuwajahah dalam kajian rutinan bulan suci Ramadan Pondok Pesantren Darul Amanah. Karenanya alangkah baiknya kita jika sebelum memulai kajian kita buka dengan bacaan umul kitab. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan bacaan umul kitab tadi dapat memperancar kita dari awal acara hingga akhir acara dan akhirnya kita mendapatkan berkah dari ilmu yang kita dapatkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan seperti hari-hari yang sebelumnya, belum lengkap rasanya jika sebelum kajian kita tidak memulai dengan sholawat Nabi. Dan pada hari ini pembacaan sholawat Nabi akan disampaikan atau akan dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Mi'raj Al-Arasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi
salihan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna Allah bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Disampaikan terima kasih. Semoga dengan bacaan sholawat Nabi kelak kita akan diakui sebagai umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatul udmahnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita dengarkan bersama kajian kitab Syama'il Nabi yang akan disampaikan langsung oleh Ustadzina Al-Karim Ustadz Muhammad Fatwa MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kami muliakan pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Darul Amanah Kiai Haji Mas'ud Abdul Qadir, anak-anakku yang di rumah, santri-santri Darul Amanah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ila sayyidina rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh bahagia
penuh barokah, penuh nikmat yang bertepatan dengan bulan Ramadan, yang bertepatan dengan tadi malam yang malam ganjil ya. Malam ganjil itu dikabarkan adalah malam Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya mendapatkan semuanya, Allahumma amin. Alhamdulillah, semoga kita pada pagi ini, pagi yang penuh barokah, kita akan mendapatkan hidayah, taufik, syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kita pada pagi ini, kitab Sama'il Nabi. Bab selanjutnya ini bab yang membahas tentang tangisan Rasulullah SAW. Jadi bagaimana Rasulullah itu menangis itu ya. Jadi suatu ketika Rasulullah itu menangis ya. Rasulullah menangis. Sayyidina Abu Bakar datang ke rumahnya, tidak bisa mendiamkan Rasulullah. Sayyidina Utsman datang ke rumahnya, tidak bisa mendiamkan Rasulullah juga. Sayyidina Utsman juga datang, Sayyidina Ali juga datang, tidak bisa mendiamkan Rasulullah juga. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bilang, gimana? Cuma satu yang bisa mendiamkan Rasulullah SAW. Siapa dia? Sayyidina Fatimah Zahra. Dari kalian sahabat ada yang manggil Sayyidina Fatimah Zahra. Akhirnya siapa? Itu namanya dari sahabat Abdurrahman bin Rauf. Akhirnya ke rumahnya Sayyidina Fatimah Zahra. Sampai ke rumahnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Sayyidina Fatimah Zahra, siapa yang di luar itu? Saya Abdurrahman bin Rauf. Ya Sayyidah, Rasulullah terus menangis, tidak ada yang bisa mendiamkan. Ya, saya segera berangkat ke rumahnya. Tahu tidak kalian kenapa Rasulullah itu tidak bisa diam menangisnya? Ternyata apa? Rasulullah itu ketika itu mendapatkan wahyu yang berbunyi, wa iya minkum ila wariduha ya. Wa iya minkum ila wariduha ya. Yang artinya tidak ada satupun dari kalian kecuali akan melewati api neraka. Jadi ini Quran saking tajamnya, Rasulullah benar-benar tidak kuat menerima wahyu itu ya. Jadi kalau kita akan mengabaikan sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini ya, tadi itu kita akan melewati api neraka siapapun itu, entah itu seorang yang soleh, apalagi bukan orang soleh ya, siapapun. Jadi semua amalan yang dikerjakan tidak ada faidahnya ya. Jadi amalan kan cuma dua, yang satu itu amalan itu dikerjakan secara ikhlas, itu akan dapat pahala ya. Yang satu dikerjakan tidak ikhlas, nah, itu yang akan dapat dosa. Nah pilihan kita cuma itu. Jadi kalau kita salah milih dalam detik kita, satu detik ingin tadi malam ganjil, malah apa? Begadang, dongeng. Satu detiknya kan itu malam Lailatul Qadar itu ya. Jadi satu detik itu malam Lailatul Qadar 1000 malam, 84 tahun itu. Kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad tadi malam, kalau seumpama itu malam Lailatul Qadar, itu seperti 84 tahun atau 1000 bulan itu satu detik aja. Nah, jadi makanya kita harus hati-hati dalam setiap langkah kita, setiap detik kita, setiap gerakan kita. Nah ini ancamannya.
Kalau kita tidak hati-hati akan melewati namanya api neraka. Nah, apalagi orang zaman sekarang ya, orang zaman sekarang itu dia tuh yang penting happy dengan sendirinya. Yang penting apa? Memikirkan pribadinya, tidak memikirkan bagaimana temannya, bagaimana umatnya, bagaimana sahabatnya. Yang penting apa? Yang penting untung buat dirinya sendiri ya. Jadi kita sebagai santri Darul Amanah ya harus benar-benar memperbaiki akhlak, menjaga akhlak, harus ikhlas lahir batin. Apalagi kita hidup di pesantren ini, kalau satu detik kita tidak ikhlas ya akan rugi. Akhirnya apa? Akhirnya ketika itu Sayyidina Fatimah Zahra datang sampai ke rumahnya Rasulullah. Ternyata di situ para sahabat sudah ngumpul banyak sekali. Para sahabat semuanya bertakbir, Allahu Akbar. Jadi para sahabat semuanya bertakbir. Kenapa? Karena para sahabat itu jarang melihat Sayyidina Fatimah Zahra. Jadi Sayyidina, kata Rasulullah apa? Sebaik-baik wanita adalah dia yang jarang melihat laki-laki dan dilihat laki-laki. Jadi Sayyidina Fatimah Zahra itu jarang dilihat orang laki-laki itu. Nah, Sayyidina Fatimah Zahra datang dan lebih kaget lagi apa? Ketika itu Sayyidina Fatimah Zahra itu dengan pakaian yang sangat sederhana. Pakaiannya sederhana. Ternyata apa? Ternyata bajunya itu ada 20 tambalan itu ya. Saking sederhananya bajunya ada 20 lubang ditambal itu. Padahal Sayyidina Fatimah Zahra, kalau kalian tahu pemimpin perempuan di surga itu nanti Sayyidina Fatimah Zahra itu. Jadi khusus santri putri perbanyak membaca sejarahnya Sayyidina Fatimah Zahra biar kalian nanti jadi santrinya Sayyidina Fatimah Zahra di surga. Allahumma amin ya. Kalau kalian tidak tahu Sayyidina Fatimah Zahra, bagaimana kalian bisa masuk surga? Orang itu pemimpin orang putri di surga ya. Nah, jadi itu ketika itu Sayyidina Fatimah Zahra sudah sampai rumahnya Rasulullah. Ya, akhirnya Rasulullah didiamkan oleh Sayyidina Fatimah Zahra. Jadi nangisnya Rasulullah itu bukan nangis seperti orang biasa ya. Jadi nangisnya Rasulullah seperti apa? Sama seperti kadar dan senyum tawanya ya. Tidak dengan tangisan yang meraung-raung atau seperti mengangkat suara. Sebagaimana beliau juga tidak pernah tertawa terbahak-bahak ya. Ketika beliau menangis, kedua matanya itu berlinangan air mata, sedang dari dada beliau terdengar gemuruh getaran. Terkadang beliau menangis karena kasih sayangnya kepada orang yang baru saja meninggal. Terkadang juga beliau menangis karena mengkhawatirkan umatnya. Terkadang juga beliau menangis karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi Rasulullah itu sehari itu, kalau Rasulullah di rumah itu ya, sehari itu 2 kali pasti ke rumahnya Sayyidina Fatimah Zahra itu. Pasti itu, kalau nggak pagi malam ya. Kalau Rasulullah mau pergi, mungkin mau pergi kemana, pergi perang atau pergi kemana, beliau ya ke rumahnya Sayyidina Fatimah Zahra pamitan. Dan Sayyidina Fatimah Zahra itu adalah satu-satunya putri Rasulullah yang mirip dengan Rasulullah. Yang mirip, satu-satunya putri Rasulullah yang mirip dengan Rasulullah ya. Dan ketika Rasulullah masuk rumahnya Sayyidina Fatimah Zahra, di situ ada putranya, siapa putranya Sayyidina Fatimah Zahra? Ada Hasan dan Husain, masih kecil waktu itu. Ketika itu Hasan dan Husain itu giling tepung, giling gandum ya, kalau sekarang itu giling gandum. Nah, giling gandum. Ternyata Rasulullah datang di situ. Nah, Rasulullah membantu giling gandum. Terus
menggendong Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi ketika itu Bilal bin Rabah melihat Rasulullah giling gantung bersama Sayyidina Hasan dan Husain. Akhirnya Bilal bilang, gimana ya Rasul, biar saya saja yang ngerjakan itu, tidak usah gitu, saya juga cukup itu katanya. Dan kalau Sayyidina Husain itu, kalau Rasulullah itu sedang sholat ya, biasanya kan kalau sholat itu kan diganggu cucunya gitu ya, diganggu Sayyidina Husain, mungkin dinaiki punggungnya, atau biasanya sholatnya diganggu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak pernah marah, dibiarkan saja itu ya. Jadi para nabi itu mendidik anak-anak dan cucunya itu apa? Dibiarkan aja. Malah ketika itu Sayyidina Hasan dan Husain itu main apa? Ada malaikat Jibril datang ke rumahnya. Malaikat Jibril datang ke rumahnya. Kata Rasul, ya Jibril, jangan masuk rumah dulu. Kenapa Rasul? Itu Sayyidina Hasan dan Husain sedang mainan kirik. Tahu kirik kamu? Kirik itu anak anjing itu ya. Jadi kalau rumah ada anjingnya kan malaikat nggak bisa masuk itu ya. Nah, tapi dibiarkan aja sama Rasulullah. Maksudnya apa sih? Maksudnya biar anak itu tidak punya tekanan batin ya. Yang kedua, biar anak itu mengidolakan orang tuanya. Jangan malah mungkin kalian punya anak malah dimarahi terus, akhirnya apa? Mungkin mainan sepeda dimarahi terus, akhirnya belajar sepeda sama tetangganya, ternyata tetangganya main apa tukang mabuk. Nah, itu kan akhirnya diidolakan siapa? Wah, saya belajar sepeda sama dia. Bukan bapaknya kan. Mungkin dia main apa? Mungkin dia mainan, ya main apalah, mainan atau apa? Mainan lari-larian, sama orang tuanya dimarahi. Nah, ternyata apa? Dia main-mainan mungkin sama temennya, main lari-larian. Ternyata temennya ini mungkin seorang perampok, akhirnya diidolakan. Oh, saya diajak lari sama teman saya. Nah, ini nanti yang akan terjadi begini. Kalau kita memaksa anak kecil kita sering marahi, dia apa, mentalnya akan jatuh dan dia akan mengidolakan orang lainnya. Nah, kalau dia sudah mengidolakan orang lain ya pendidikan kurang bagus akhirnya ya. Pendidikan kurang bagus itu ya. Coba nih dari kalian mungkin yang merasa akhlaknya kurang bagus atau istilah beler ya, atau nakal, mungkin waktu kecil mungkin dicemplungkan ke kolam atau dikacori sama orang tuanya atau sering dimarahi. Nah, itu penyebabnya, salah satu penyebabnya. Jadi orang tua itu salah mendidik itu ya. Jadi para nabi itu mendidik putra-putranya begitu, dibiarkan aja. Tapi apa? Dibiarkan itu selalu dibacakan Al-Fatihah terus ya. Jarang negurnya, tapi negurnya dengan bacaan Al-Fatihah. Nah, salah satu ajaran Wali Songo itu apa? Kalau orang ketika lahir, jadi lahirnya itu orang tuh suruh sedekah, suruh puasa itu ya, perbanyak Al-Fatihah ya. Nah, maksudnya lahirnya apa? Lahirnya bulan Jawa itu. Lahirnya bulan Jawa contohnya mungkin Sabtu Pahing. Nah, ketika kalian lahir itu banyak sedekah, banyak puasa, banyak berzikir. Itu salah satu cara menegur ya. Nah, jadi tangisnya Rasulullah, apalagi ketika itu Rasulullah, mungkin kalian sering dengar ya bahwa Rasulullah itu di kampungnya itu berdakwah dilempar kotoran, enggak?
dilempar batu. Dan akhirnya Rasulullah keluar dari kampungnya dan menangis di belakang gunungan, di belakang gunung menangis. Akhirnya malaikat Jibril datang nanya kepada Nabi, ya Nabi, kamu minta kepada Allah saya angkatkan gunung itu biar jatuhi mereka, biar mereka semuanya diazab oleh Allah. Apa kata baginda Nabi? Ya Jibril, saya masih mengharap keimanan mereka ya. Suatu hari mereka semuanya akan beriman kepada saya sampai anak cucunya ya. Nah itu jadi Nabi itu saking cintanya kepada umatnya. Dan di hadis lagi yang tangisan paling dahsyat itu apa? Tangisan ketika hari kiamat di padang mahsyar itu. Ketika di padang mahsyar, jadi semua nabi itu dikasih sama Allah itu satu doa yang pasti akan dikabulkan. Dan Rasulullah menyimpan doa ini kapan? Ketika hari kiamat. Doanya apa? Biar umatnya selamat semuanya itu. Jadi ketika di padang mahsyar siapa lagi yang minta ditolong? Nggak bisa, bapak kamu nggak bisa nolong, ibu kamu nggak bisa, cuma baginda Nabi ya. Nah ini yang belum bisa baca sholawat ya, baca ya sehari, baca Allahumma sholli ala Muhammad berapa kali, 1000 kali atau 10.000 kali ya, biar ketemu baginda Nabi di dalam mimpinya di dunia dan di akhirat. Jadi beliau juga menangis ketika apa? Terjadi gerhana matahari. Itu ketika melakukan sholat khusuf, menangis di mana? Di tengah sholatnya dan berdoa, Rabbi alam ta'idni ala ta'adibhum wa ana fihim wa hum yastaghfiruna wa nahnu nastaghfiruka. Jadi ya Allah, jangan kau azab kaum saya selama saya masih bersama mereka dan selama mereka masih minta ampunan. Selama kita ini masih berzikir, ini nggak bakal jatuh kiamat ini ya. Makanya kemarin ada yang bilang kiamat itu tanggal 15 Ramadan itu kan. Wah, makanya itu YouTube itu harus hati-hati kalian ya. Kalau belajar di YouTube itu harus yang jelas, yang pinter, jangan ikutan ya. Tanggal 15 Ramadan udah kelewat kan, nggak jadi kiamat kan. Nah ini orang sering baca YouTube kan, percaya aja akhirnya. Kita tidak tahu kiamat yang akan datang, tapi sekarang masih banyak orang zikir, masih ada pesantren pada berzikir, ya nggak mungkin kiamat itu. Kiamat itu akan datang kalau orang itu tidak ada yang berzikir ya. Jadi ketika wafatnya Sayyidina Ibrahim, putranya Rasulullah, ketika itu Rasulullah nangis ya, sambil berdoa apa? Tatma'unal aina wa yahzinul qulub wa la taqula ila man yarda rabbana wa innaka bi Ibrahim lamahzunun ya. Ini doanya ketika putranya Rasulullah wafat, Sayyidina Ibrahim. Dan kita hadis selanjutnya ini 323. Di hadis diterangkan, qala li Rasulullah ikra ala faqultu ya Rasulullah ikra alaika wa alaika unzila. Qala ini ahibbu an asmahu min ghairi fa qara'tu suratun nisa hatta balagtu wa ji'na bika haula'i syahidan. Qala fara'aitu aini nabi tahmilan ya. Jadi ketika itu Rasulullah dibacakan Al-Quran. Jadi Rasulullah kalau bacakan Al-Quran dari para sahabatnya itu sangat senang ya. Ketika malaikat Jibril membacakan itu, jadi Rasulullah itu sangat senang. Dan diterangkan pada hari kiamat nanti Allah itu akan mengambil saksi dari siapa? Akan mengambil saksi umat manusia dari para nabinya ya, termasuk Nabi Muhammad yang akan menjadi saksi bagi umat beliau. Pengambilan saksi dari kalangan para nabi,
dan Rasul masing-masing ya. Ini merupakan bentuk keadilan Allah terhadap hamba-hambanya ya. Jadi apa yang kita siapkan di hari kiamat, katanya tanggal 15 Ramadan, ternyata tidak ada. Jadi kalau di YouTube itu harus hati-hati. Kalau tidak paham ya jangan yakin. Ustadz Darul Amanah banyak yang pinter ya, nanya aja yang di Darul Amanah, jangan ngikuti di YouTube ya. Jadi sholat khauf itu kabar sih? Dalam sejarah tercatat bahwa zaman Rasulullah terjadi satu kali gerhana ya, gerhana matahari pada tahun 10 Hijriah. Saat itu terjadinya gerhana matahari bertepatan dengan wafatnya putra beliau, siapa tadi? Sayyidina Ibrahim. Menurut kepercayaan adat masyarakat jahiliyah, terjadinya gerhana matahari dan bulan disebabkan oleh kematian seseorang yang diagungkan, yaitu siapa tadi? Sayyidina Ibrahim, putranya Rasulullah. Maka Rasulullah berkhutbah menjelaskan bahwa terjadinya gerhana itu bukanlah karena kematian atau kelahiran seseorang sebagaimana yang diyakini orang jahiliyah, melainkan apa? Gerhana itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis 325. Qala akhadha Rasulullah ibnatan lahu taqdi fahtadaha fawaduha baina yadayhi famatat wa hiya baina yadayhi wa sahat Ummu Aiman faqala yani atabki inda Rasulillah faqala alastu araka tabki qala inni lastu abki innama hiya rahmah innal mu'min bi kulli khairin ala kulli halin inna nafsahu tanza'u min baini janbihi wa huwa yahmatullah ya. Jadi ketika itu Rasulullah menyaksikan anak perempuannya dalam kondisi sakaratul maut ya, atau meninggal. Dikatakan bahwa ini adalah cucu beliau dari Zainab binti Rasulullah dengan suaminya yaitu Abdul As bin Rabi ya, wafat pada tahun 9 Hijriah ya. Kemudian meletakkan kembali, jadi beliau itu memeluk cucunya dan meletakkan kembali yang cucunya meninggal tadi itu ya. Terus Rasulullah akhirnya apa? Berlinangan air mata disertai gemuruh dalam dadanya, namun hatinya tetap khusyuk dan tenang. Beliau juga hanya akan mengatakan kata-kata yang diridhoi Allah. Tetesan air mata beliau dikarenakan bentuk kasih sayang kepada jiwa yang baru saja terpisah dari ruhnya. Jadi kalau orang mukmin, orang soleh itu kalau meninggal itu hari apa biasanya? Hari Selasa atau malam Selasa ya. Seperti wafatnya siapa? Wafatnya Kiai Haji Maimun Zubair itu kan, wafatnya Kiai Haji Maimun Zubair, terus bapaknya Kiai Maimun, mbahnya Kiai Maimun itu harinya sama semuanya itu. Terus wafatnya siapa? Pengarang kitab Risalah Mu'awanah Imam Haddad hari Selasa. Itu orang-orang soleh biasanya hari Selasa itu ya. Kalau hari Jumat jelas itu ya. Nah, jadi dalam segala keadaan Ummul Mukminin selalu dilingkupi dengan kebaikan dalam keadaan senang maupun susah. Ketika mengalami kesenangan maka ia akan mendapatkan pahala atas kesyukurannya ya. Apabila susah maka akan mendapatkan pahala atas kesabarannya. Jadi ketika orang meninggal, dadanya itu terasa sesek ya. Kadang mungkin ada yang kaget akhirnya apa? Jatuh ya. Ada yang kaget akhirnya pingsan ya. Jadi nangisnya Rasulullah itu bukan begitu ya. Tapi apa? Karena khusyuk dan kasih sayang ya. Inna nafsuhu tanza'u min baini janbihi wa huwa yahmadullah. Jadi orang mukmin yang soleh selalu membasahi lisan mereka ya. Kalian tahu kan kalau para nabi itu maksum ya.
Maksum itu artinya dosa-dosanya diampuni. Terus kalau orang soleh gimana? Selain Nabi itu nggak ada yang maksum ya. Tetapi kalau orang soleh itu karena beliau itu selalu berzikir ya. Seperti pengarang zikir Ghafil itu Gusmi itu, beliau itu 2 jam itu mampu baca Al-Fatihah itu berapa? 1000 kali ya. 2 jam itu mampu. Jadi ya, lidahnya itu sudah otomatis ya. Hatinya dan lidahnya itu sudah bisa bergerak sendiri ya. Nah, jadi orang soleh itu mereka tidak maksum, tetapi mereka karena sering berzikir, ketika salah akhirnya taubat, dosanya diampuni. Kita saja kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu tidak lubang itu, setiap sholat kan diampuni dosa-dosa kita ya. Kalian sholat subuh barusan, setelah subuh sampai duhur buat dosa, dosanya apa mungkin? Nyubit, nah itu kan dosa itu. Tidak piket di gardu kan dosa itu ya. Piket malah tidur, nah itu dosa itu, karena kewajiban semuanya. Jadi semua yang berbau kewajiban kalau itu ditinggalkan itu berdosa. Tapi itu dosa kecil. Nah, dosa kecil itu bisa dihapus dengan sholat 5 waktu. Ketika kalian sholat duhur, dosanya hilang. Ya. Nah, apalagi orang soleh, tidak sholat saja mereka setiap detiknya itu selalu berzikir. Mereka tidak maksum, tapi karena zikirnya itu dosa-dosanya diampuni ya. Nah, jadi kewajiban itu semua dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, setiap detiknya kita akan tertimpa dosa. Di kamar mandi, mungkin di kamar mandi lama, banyak yang ngantri, berdosa itu. Kenapa? Karena menyakiti orang lain yang di belakang antri ini, malah tidur di kamar mandi kan, berdosa itu. Jadi ini perkara-perkara kecil ini ya. Makanya kalau seorang perempuan uzur itu ya banyak baca sholawat, jangan mentang-mentang uzur nggak zikir, ya, dosanya bisa numpuk gitu ya. Jadi ketika uzur ya tetap dibaca. Kalau Ramadan jangan malah cepat udur biar gak puasa. Nah ini orang-orang perempuan biasa begitu, udah panas sekali, ya Allah kok gak udur sih, malah ditunggu uzur biar tidak puasa nih. Ya atau ya itu? Ya semoga tidak. Jadi kita harapkan bulan puasa ini karena bulan penuh barokah rahmah ya. Seperti sahabat, seperti ketika itu Sunan Bonang ketemu dengan Raden Said ya. Raden Said itu kan Sunan Kalijogo sebelum dia menjadi Sunan kan. Di tengah jalan kan Sunan Bonang dibegal sama Raden Said itu. Tongkatnya diminta, akhirnya apa? Sunan Bonang tuh terpental kan? Apa ternyata Sunan Bonang itu nyabut rumput tuh tidak sengaja itu. Nangis itu ya. Nangis itu apalagi Rasulullah itu. Sunan Bonang nyabut rumput itu tidak sengaja nangis. Kenapa? Karena dia merasa dosa itu. Nyabut rumput tidak ada manfaatnya. Kalau kalian nyabut rumput tuh bersih-bersih ada manfaatnya, tidak berdosa. Ya. Nyabut rumput tuh ngasih makan apa? Marmut, kelinci, ada manfaatnya, tidak berdosa. Nah itu gara-gara nyabut rumput begitu, akhirnya apa? Sunan Bonang tuh istighfar 10.000 kali itu taubat itu ya. Makanya orang soleh itu mereka tidak masum tapi selalu berzikir, dosanya hilang terus. Sampai kapan? Ya, sampai meninggal, sampai zikirnya itu tidak putus ya. Dan zikir itu akan nempel sendiri dengan otomatis di badannya. Gimana caranya biar zikir itu bisa nempel di badannya? Itu harus perbanyak puasa. Entah puasa Daud ya, atau setiap hari puasa boleh. Yang penting tidak hari Jumat. Kamu puasa hari Jumat, tapi Sabtunya nggak puasa, nggak boleh itu. Kamu puasa hari Jumat, tapi Kemisnya tidak puasa, tidak boleh ya. Atau puasa
Senin Kamis ya, atau puasa setiap hari boleh saja, yang penting tidak hari yang diharamkan itu ya. Untuk apa? Biar agar zikir kita itu nempel di dalam tubuh kita, biar dosa-dosa kita tidak, biar dosa-dosa besar kita tuh diampuni. Nah ini yang repotnya dosa besar. Kalau dosa kecil, kalian zikir habis sholat itu subhanallah Allahu Akbar, itu sudah, itu bakal diampuni habis sudah. Kalau karena mislu zabatul bari, meskipun dosanya sebanyak bid di lautan, dosa kecil, tapi kalau dosa besar nggak bisa. Dosa besar itu apa? Menyakiti orang tua kalian, menyakiti guru-guru kalian ya, atau apa, jadi merusak pandangan mata, merusak pandangan pendengarannya, dengar yang tidak baik gitu ya. Itu dosa-dosa besar itu ya. Nah jadi orang-orang soleh itu begitu, mereka itu tidak maksum, tapi karena selalu berzikir dosanya akan diampuni ya. Seperti siapa? Seperti Sayyidina Imam Ghazali, pengarang Ihya Ulumuddin itu ya. Imam Ghazali itu ketika meninggal apa? Ketika meninggal itu Allah sudah mengasih tahu ya. Akhirnya apa? Ketika meninggal Imam Ghazali bilang ke adiknya, namanya, kalau Imam Ghazali kan namanya Muhammad, adiknya tuh namanya Ahmad Al-Ghazali. Ahmad, saya pakaikan kain kafan. Loh, mau ngapain kamu kak? Kata, sudah pakaikan aja gitu. Akhirnya sudah pakai kain kafan, apa? Meninggal. Jadi orang soleh itu begitu, mereka matinya aja tahu kapan ya. Mereka matinya tahu aja kapan, dan mereka ya mungkin kiamat aja tahu, tapi kan nggak dikasih tahu kepada kita, nanti takut semua ya. Dan itu yang tahu cuma orang-orang soleh ya. Terus jadi seperti Imam Haddad tuh mempunyai sakit apa itu? Imam Haddad tuh pengarang kitab Risalah Mu'awanah itu, beliau itu mempunyai sakit demam tuh berapa tahun? 20 tahun sakit demam itu, 20 tahun. Kita sakit demam 3 hari aja, wah rumah sakit lah, di opname kan, namanya manusia biasa mah gitu ya. Atau masduk kolil, masduk dikit, wah, nggak ke masjid. Atau masduk dikit nggak bulis, masduk dikit nggak ngajar. Nah itu namanya manusia-manusia yang imannya lemah ini. Nah yang ada tuh 20 tahun sakit demam itu ya. 20 tahun sakit demam ya sabar, setiap hari istighfar. Dan yang ada tuh umurnya sejak 7 tahun tuh sudah buta, tidak bisa melihat apa-apa. Tapi kenapa? Karena beliau itu sabar, sering puasa, banyak zikir. Akhirnya apa? Allah membukakan mata batinnya, tidak melihat tapi batinnya bisa melihat, melebihi orang yang matanya normal ya. Jadi tahu orang, kalau orang kan ditutup, matanya ditutup kayak gini kan nggak kelihatan kan. Nah kalau orang soleh itu mau ditutup pakai tembok aja, itu belakangnya siapa akan tahu ya. Seperti Imam Haddad begitu ya. Jadi kalau kita sering berzikir, sering puasa, nanti ya akan dikasih ilmu oleh Allah yang tadi itu ya, akan dikasih ilmu laduni, ilmu yang dari Allah langsung ya. Dan hadis selanjutnya, syahidna li Rasulillah wa Rasulullahi jalisun alal kubri faraitu ainihi tatma'ani faqala afikum rajulun lam yuqarifi lailah qala Abu Talhah ana qala inzil fanazala fi qabriha. Jadi ini ketika proses pemakaman ya, pemakaman jenazah siapa? Putrinya Rasulullah. Jadi mulai dari proses sholat jenazah hingga pemakaman ke liang lahat, putri perempuan beliau adalah Ummi Kulsum, istrinya Utsman bin Affan. Rasulullah jalisun ala qabri, ketika itu mereka hendak menurunkan jenazah putri Rasulullah ke dalam liang lahat.
sedang Rasulullah duduk di samping makamnya. Anas bin Malik berkata, aku melihat kedua mata beliau Rasulullah itu berliangan air mata. Jadi, namun tangisan Rasulullah dalam keadaan ini merupakan apa? Tanda kasih sayangnya. Sebagaimana yang dijelaskan kita tadi, tanda kasih sayang karena Rasulullah itu saking cintanya sama putrinya ya. Dan setelah itu Rasulullah bertanya kepada yang orang di sekitar situ, adakah di antara kalian yang semalam tidak tidur bersama istrinya? Tolha menjawab, saya Rasulullah. Akhirnya apa? Turunlah ke liang lahat. Kemudian Tolha pun turun ke dalam liang kubur untuk membantu menurunkan jenazah tersebut ya. Jadi kalau ya afdolnya kalau orang ketika dikuburkan itu malamnya itu tidak tidur bersama istrinya ya. Jadi ya afdol itu mungkin orang tua kalian meninggal, jadi malamnya itu sudah jangan berkumpul dengan istrinya ya. Itu afdolnya itu yang dilakukan Rasulullah ketika menguburkan putrinya Ummu Kulsum. Jadi berapa putranya Rasulullah? Yang pertama siapa? Sayyidina Qasim, yang kedua Sayyidina Abdullah, yang ketiga Sayyidina Ibrahim. Putrinya Rasulullah berapa? Ada 4. Yang pertama Sayyidah Zainab, yang kedua Sayyidah Ruqayyah, yang ketiga Sayyidah Ummu Kulsum, yang keempat itu Sayyidina Fatimah Zahra. Semuanya itu istilahnya nasabnya itu putus kecuali siapa? Sayyidina Fatimah Zahra. Sayyidina Fatimah Zahra itu mempunyai putra Hasan dan Husain dan Zainab ya. Tetapi apa? Akhirnya apa? Yang Sayyidina Hasan itu banyak keturunannya sampai sekarang itu ya. Kalau di Yaman itu dari keturunan Sayyidina Husain biasanya ya. Jadi para habaib itu mereka adalah keturunan Nabi, keturunan Rasulullah. Mereka itu mempunyai darah Nabi. Meskipun mungkin Habib itu akhlaknya kurang baik, kalian jangan pernah mencacinya. Kenapa? Karena di dalamnya ada darahnya Nabi. Jadi ada hadis mengatakan Fatimah itu adalah sebagian dari saya. Kalau kalian menyakiti Fatimah berarti kalian menyakiti saya. Artinya apa? Kalau kalian menyakiti anak keturunan dan dari Sayyidina Fatimah Zahra berarti menyakiti Rasulullah. Kalau kalian menyakiti Rasulullah, siapa yang akan beri syafaat kalian di hari kiamat? Siapa yang akan nolong kalian di hari kiamat ya? Jadi mungkin ada ngaku Habib ya kita ini aja istilahnya kita hormati, tapi jangan punya perasaan sedih atau benci dengan beliau. Mungkin itu Habib palsu lah. Jangan punya rasa benci atau sedih. Kenapa? Seumpamanya itu Habib asli kan, kita sama saja menyakiti Rasulullah. Dan Sayyidina Fatimah Zahra itu tadi siapa? Sayyidina Fatimah Zahra itu adalah pemimpinnya para wanita di surga. Jadi kata Rasulullah itu ada wanita surga. Yang pertama itu Sayyidina Fatimah Zahra, yang kedua Sayyidina Khadijah, yang ketiga Sayyidina Maryam, yang keempat adalah Sayyidina Asiyah. Siapa Sayyidina Asiyah itu? Istrinya Fir'aun. Jadi jangan heran kamu, itu istrinya Fir'aun itu termasuk orang ahli surga. Ini disebutkan Rasulullah ini 4 perempuan nih ahli surga ya. Jadi kalian banyak bacalah sejarahnya Sayyidina Khadijah. Ketika itu Sayyidina Fatimah Zahra itu datang Rasulullah ya. Nah, ketika itu apa? Sayyidina Fatimah Zahra itu sedang marah sama siapa? Sedang pada suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Nah, karena Sayyidina Fatimah Zahra itu seorang yang akhlaknya luar biasa,
Jadi Sayyidina Fatimah Zahra itu marah itu cuma sekali ketika itu. Seumur hidup itu dengan suaminya itu cuma sekali. Ketika marah, beliau sangat takut. Takutnya apa? Takut kepada Allah. Ya Allah, saya bisa durhaka dengan suami saya. Akhirnya apa? Sayyidina Fatimah Zahra minta maaf ke Sayyidina Ali sambil menghiburnya. Ternyata apa? Sayyidina Ali itu masih diam aja. Minta maaf lagi, masih diam saja. Akhirnya minta maaf lagi. Akhirnya Sayyidina Ali tersenyum, ya. Saya maafkan. Nah, jadi itu ciri-ciri perempuan ahli surga itu begitu ya. Ciri-ciri perempuan ahli surga harus hati-hati ya. Kalau perempuan-perempuan sekarang itu kan wah, banyak suaminya. Coba bapak ibu kamu aja lah. Bapak ibu kamu mesti sering ngomel, ya enggak? Sama bapaknya. Wah. Ibunya sering marah. Nah, jadi perempuan-perempuan ahli surga itu mereka selalu sabar. Apalagi orang perempuan akhir zaman itu, kalau dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, emosinya, akhirnya apa? Dia bisa durhaka. Ketika dia marah dengan suami itu sudah durhaka. Kalau suaminya buat benar masih marah, ya durhaka. Kecuali mungkin suaminya melanggar syariat gitu ya, wajib mengingatkan itu ya. Di hadis diterangkan apa? Idza mata imra'atan wa zawjaha radin dakhala jannah. Kalau seorang perempuan meninggal dan suaminya ridho, itu pasti perempuan itu masuk surga. Tapi kalian sebagai laki-laki ya jangan seenaknya, ya harus tahu diri. Jangan asal ngomong sana sini, karena hati perempuan itu lembut, gampang tersinggung. Seperti apa? Ya seperti listrik itu. Kepegang sedikit nyetrum, ya harus hati-hati. Gimana biar gak nyetrum itu? Biar tidak nyetrum itu, waktu hari lahirnya itu dikasih sodako yang banyak. Ini yang Ustadz ya. Nanti ketika kalian punya istri, khususnya Ustadz Makinun yang ada di sini, ketika kalian punya istri, ketika hari lahirnya wetonnya tadi dikasih sodako yang banyak, dipuasani, dibacakan Al-Fatihah yang banyak, itu istrinya tuh nggak bakal galak itu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kuncinya istri itu sebenarnya di mana? Pada suami kuncinya istri itu. Kalau suaminya tidak bisa dia tirakat ya, istrinya pasti ngomel ya. Akhirnya apa? Ngomel banyak. Akhirnya ribut. Nah, ini orang-orang akhir zaman kan begini ya. Tapi Rasulullah itu paling cinta kepada siapa? Setelah sahabat itu Rasulullah itu paling cinta kepada kita. Kita adalah manusia akhir zaman yang paling dicintai oleh baginda Nabi. Karena orang di akhir zaman itu cobaannya lebih tinggi, tapi pahalanya lebih tinggi ya. Ya, semoga yang kita pelajari pagi ini bermanfaat, barokah ya. Semoga yang belum istiqomah membaca sholawat ya bisa membaca sholawat ya. Semoga kita ditemukan dengan baginda Nabi di dalam mimpi-mimpi kita, di barzah, di sakaratul maut kita, di padang mahsyar, di surganya, di Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, marilah kita tutup kajian pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah, syukran bila ghayah, hamdan bila nihayah, wa atlubu minkum afwan, syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.